Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zalwa Veganstari dengan akhiran NIM 256 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan dan keimigrasian yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian dalam tata hukum Indonesia memiliki hubungan yang sangat penting dan saling terkait. Kewarganegaraan dan keimigrasian mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur status dan hak warga negara serta mengawasi keluar masuknya warga negara di wilayah Indonesia. Kewarganegaraan berhubungan dengan konsep kebebasan, di mana warga negara memiliki kendali untuk memegang otoritas dalam menentukan hak dan pilihan mereka. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum yang menentukan status kewarganegaraan seseorang di sebuah negara. Berbagai negara memiliki asas kewarganegaraan yang berbeda. Namun, Indonesia memiliki 4 asas kewarganegaraan yang menjadi acuan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu diantaranya adalah asas ius sanguinis, ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Sedangkan keimigrasian memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi publik. Keimigrasian juga berhubungan dengan tindakan keimigrasian yang meliputi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang masuk dan keluar Indonesia, serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Era Republik Indonesia Serikat menjadi momen puncak dalam perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Pada tahun 1950, Dinas Imigrasi Hindia Belanda diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia. Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi masalah dan perkembangan di luar dan di dalam negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi pada era reformasi saat ini telah melakukan beberapa program kerja. Salah satu di antaranya adalah penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan open-door politik imigrasi kolonial menjadi kebijakan yang sifatnya selektif atau saringan. Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian yang mencangkup tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian juga telah dilakukan. Dalam hal kewarganegaraan ganda, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga telah menetapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memiliki salah satu kewarganegaraan akan diperlakukan sebagai orang asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika anak tersebut berada di Indonesia, ia dapat diberikan izin tinggal tetap atau ITAP. Dalam proses pelaksanaan keimigrasian,
Teknologi informasi dan komunikasi modern digunakan untuk memanfaatkan sistem kewarganegaraan yang efektif. Kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian juga telah dilakukan. Sehingga secara keseluruhan, keimigrasian di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur masalah keamanan dan hukum yang ada di Indonesia. Peraturan dan kebijakan keimigrasian harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian itu sendiri. Fungsi keamanan dan penegakan hukum harus diimbangi dengan fungsi efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global. Dalam menghadapi masalah dan perkembangan di luar dan di dalam negeri, keimigrasian di Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya untuk memenuhi tuntutan paradigma fungsi keimigrasian yang lebih kompleks dan dinamis.